Kita akan lanjutkan belajar kebenaran firman dalam rangkaian tema besar gitu ya, beragama, agama. Kita sudah belajar apa itu penyembahan, apa itu persembahan. Kita sudah belajar apa itu doa. Dan kita sudah belajar apa itu puasa. Dan kalau Anda benar-benar mendengarkan, Anda akan melihat betapa berbedanya keberagamaan ya yang umum dengan kekristenan. Sangat berbeda. Nah, saat ini kita mau belajar tentang belas kasihan. Ya. Di dalam tradisi keberagamaan Yahudi, selain persembahan, selain berdoa, selain puasa, ada yang dikatakan sedekah. Ya. Dijelaskan dalam kitab Tobit 12 ayat 8, doa itu baik jika didampingi oleh puasa, sedekah, dan keadilan. Ya, itu tradisi Yahudi, ya, karena Tobit hidup di zaman sebelum Yesus di dalam nuansa Yahudi. Sedekah itu bahasa Arab. Sedekah itu diserap dalam bahasa Indonesia jadi sedekah. Aslinya itu kan bahasa Arab. Sebetulnya mirip-mirip dengan bahasa Ibrani, ya. Bahasa Ibraninya sedek, sadak, sadakah, gitu ya. Itu bahasa Ibrani. Yang berarti bertindak benar. Artinya bertindak benar. Sedekah itu artinya bertindak benar. Sedang dalam bahasa Yunani, belas kasihan itu elemosen. Ya, berarti belas kasihan atau kasih setia. Yang menyebabkan tergerak, yang menyebabkan manusia tergerak untuk memberi kepada si miskin. Ya. Bagi pemahaman Yahudi, berderma, elemosen, dipahami sebagai salah satu hal melakukan kebenaran atau keadilan atau keberagamaan yang benar. Makanya disebut juga dikayosune. Ya, Anda pernah dengar kan? Kalau hidup keberagamaanmu tidak melebihi keberagaman ahli Taurat, keberagaman itu apa? Dikayosune. Gitu ya. Dikayosune itu apa? Dalam konteks Yahudi. Doa, puasa, memberikan persembahan, penyembahan gitu ya, dan ini sedekah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita mengerti ya, dulu kan enggak tahu Anda, kalau saya bingung, kalau hidup keberagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi, gimana? Enggak masuk surga semua, enggak ada yang mengalahkan mereka dalam keberagamaan. Betul? Ternyata tidak seperti itu. Keberagaman dalam konsep Yahudi, dikayosune, yang 4 ini, bisa enggak kira-kira melebihi mereka? Harus bisa dan pasti bisa. Doa, maksud Anda enggak doa? Gitu. Memberikan persembahan, kita memberi persembahan, iya kan? Lalu apa lagi? Puasa, belajar puasa enggak? Kemarin sudah saya sampaikan bagaimana puasa. Enggak berat kok, ya. Tinggal kemauannya. Ya. Yang sekarang kita belajar belas kasihan, bagaimana sedekah. Bisa sebetulnya, apalagi Tuhan mengajar kita memang melampaui ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi kalau Tuhan Yesus ngomong, hidup keberagamaanmu harus melampaui ahli Taurat dan orang Farisi, bisa dilakukan enggak? Bisa. Ternyata bisa. Kenapa? Ya 5 tahun terakhir kita sudah belajar itu kok. Tinggal mau apa tidak. Kalau dulu kan kita bingung, melampaui orang Farisi lah. Orang Farisi itu bagaimana sucinya? Kan gitu. Ternyata perbedaannya di mana Bapak Ibu? Tuhan Yesus ngomong apa? Kalau orang Farisi khotbah, melakukan hal-hal benar, ngikuti, gak apa-apa.
Tapi jangan ikuti cara hidupnya yang munafik. Kalau Yesus mengajar melampaui orang Farisi, kalau Yesus mengajar atau mengajak kita beragama melampaui orang Farisi, pasti bisa. Kenapa? Karena hati kita yang sedang diubah Tuhan. Dan kalau hati kita sudah klik sama kehendak Tuhan, kita pasti bisa melakukan. Karena yang kita lakukan bukan keterpaksaan, tapi sebuah kebutuhan. Dan terlebih lagi sebuah kerinduan, sebuah cinta, sebuah kasih. Pasti bisa. Undang-undang Musa memandang belas kasihan sebagai perasaan untuk dipelihara dan dipupuk dalam tingkah laku yang ideal. Musa mengajarkan itu. Ya, Musa mengajarkan itu. Ulangan 15 ayat 11. Silahkan dibaca. Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Haruslah engkau membuka tanganmu lebar-lebar. Musa, ribuan tahun yang lalu, 1500 sebelum Yesus lahir. Haruslah engkau membuka tanganmu lebar-lebar. Harus. Kalau Musa pakai harus, hukumnya wajib. Gitu. Tapi kalau Yesus apa? Dari hati. Ya, kasih itu dari hati. Kasih itu buah kebenaran, bukan harus. Belajar harus. Itu belajar. Tetapi setelah kita memiliki kebenaran itu, harusnya kita keluar dari hati. Ini lebih dahsyat Bapak Ibu. Anda harus lapor ke kantor. Kantornya kira-kira 50 km dari rumah. Berangkat enggak? Berangkat. Capek enggak? Capek. Tapi kalau apel, waktu kunjung pacar, jangankan 50, 100 km berangkati. Capek enggak? Enggak. Itu buah. Bedanya keberagamaan yang lama dengan yang baru itu begitu. Keberagaman yang lama dengan ajaran Kristus berbeda. Ada dari hati, semua dari hati. Bukan dari hukum yang ditulis di atas batu. Ada kasih. Kalau aku mengasihi seseorang 100 km berangkat. Dulu masa pacaran saya itu, saya kerja di Solo. Tina di Malang. Itu lumayan ya, berapa kilo itu? Zaman dulu. Handphone masih yang 3 detikan dulu. Ya, enggak bisa fit call, Skype enggak bisa. Jadi Sabtu saya pulang. Sabtu jam 12 itu kan setengah hari kerja. Berangkat dari stasiun Solo sampai di mana? Sampai di Malang itu jam-jam 6, setengah 7. Minggunya habis ibadah gereja pulang jam 9 naik travel sampai Solo jam 3 pagi. Karena cinta, sukacita. Ya. Tapi kalau bukan cinta, Solo Malang dibuat mainan kayak gitu tuh kesel enggak? Kesel. Pasti capek. Saya pelayanan ke Malang sebulan sekali. Jangan dipikir enggak capek. Capek. Tetapi karena saya cinta sama Tuhan saya, lakukan saja.
Saya selalu berpikir kalau pas saya capek, judek, jenuh gitu ya. Saya cuma berpikir, Rasul Paulus lebih parah dari saya. Masa saya begini aja enggak bisa. Saya gitu. Menghibur diri. Ya, tetapi karena saya cinta, saya melakukan itu. Kalau enggak cinta, Bapak Rasul Paulus, biarin aja, terserah, kan gitu. Ayo Bapak Ibu, tumbuhkan rasa cinta. Ya. Perasaan kasih setia, perasaan belas kasihan itu muncul kan. Ya, ini masalah perasaan. Sedekah dalam kekristenan bukan masalah hukum, masalah belas kasihan. Keberagamaan tidak akan sempurna jika kita hanya menyembah, memberi persembahan, berdoa, atau bahkan puasa. Tidak ada gunanya tanpa kasih yang konkret. Anda puasa 40 hari, 40 malam, tapi Anda tidak punya belas kasihan kepada si miskin. Cuek. Percuma Anda puasa, ngapain? Ingat pelajaran puasa minggu lalu? Puasa itu membebaskan belenggu. Nah, setiap orang beda-beda. Kalau belenggu si miskin apa? Dia terbelenggu tidak bisa beli makan. Toh? Bebaskan belenggunya. Kasih duit, suruh makan. Belajar untuk tidak dada sama si miskin. Kan senangnya dada toh. Pas di perempatan jalan gitu ya. Ada orang minta-minta, Anda tahu nggak punya makan kelihatannya itu. Dada. Jangan biasakan dada. Pak, tapi banyak pengemis yang pura-pura. Sebetulnya kaya Pak. Itu mobilnya parkir di dekat Belambangan. Itu sebetulnya naik motor metik itu Pak. Ada kan gitu? Bahkan di Jawa Barat ada yang naik Avanza. Betul itu. Gimana Pak? Enggak urusan sama itu Bapak Ibu. Hati Anda yang diminta Tuhan berubah. Sedekah dalam kekristenan bukan nominalnya. Hati Anda yang ditarget Tuhan. Pak, tapi kan kita ngajari orang itu jahat, malas. Kalau Anda tahu orang itu kira-kira penipu, yang sebetulnya seperti itu, yang sebetulnya enggak benar, ya sudah, kasih aja 2.000. Enggak ada salahnya kan? Berapa sih 2.000? Tetapi kalau Anda tahu mereka benar-benar membutuhkan, berilah lebih, 10.000, 20.000. Berapa sih itu buat Anda? Tapi bagi mereka yang tidak bisa makan, 10.000 itu berharga. Itu satu bungkus nasi bodrek. Betul ya? Yang ditembak Tuhan itu hati kita, bukan nominalnya. Kalau dalam keberagamaan, ya kita memberi 10.000, 20.000, mungkin di sana terkumpul saldo di surga 10.000, 20.000. Kekristenan tidak loh. Kita memberi 10.000, 20.000 atau berapapun, yang Tuhan tembak itu niat kita, motivasi kita. Kalau niatnya memberi masih kepingin tumpukan harta, saldo di sorga, Anda tidak tulus. Anda belum punya kebenaran. Lupa, tapi ada ayatnya, itu bukan harta. Kumpulkan hartamu di surga, itu bukan harta sebetulnya. Kata itu kebenaran, aletheia. Kalau kita melakukan kebenaran Kristus yang tertumpuk, yang terbentuk, yang tercatat di surga, itu kebenaran kita. Bukan harta. Pak, saya ngasih 10.000. Kan Tuhan ngomong 30, 60, 100 kali lipat. Berarti di surga Pak, 10.000 kali 100. Enggak kayak gitu. Enggak ada seperti itu. Itu keberagamaan mungkin Yahudi, mungkin. Karena mereka kan teologi retribusi. Tetapi kekristenan enggak seperti itu. Kita diajar tulus memberi.
Memberi ya memberi, hilang ya hilang. Yang ditembak Tuhan apa? Batiniah kita. Hati kita. Oh, hatimu belum benar. Hatimu masih mancing duit, mancing berkat. Tuhan sering memberi makan. Hal itu dia lakukan karena dia memiliki belas kasihan. Memberi makan 4.000 orang, memberi makan 5.000 orang, betul? Itu enggak untung mancing jemaat loh. Muridnya tetap 12, 70, kemana tuh 40.000, 5.000 orang yang dikasih makan? Enggak pernah loh. Dalam memberi, jangan pamrih. Termasuk, ya ini termasuk buat kita loh gereja. Kalau memberi, jangan pamrih, jangan pakai embel-embel, stempel GSKI Maranatha. Enggak perlu. Anda bakti sosial, suatu saat kita akan lakukan gitu ya. Enggak perlu ngajak mereka ke kita. Bagi sembako 5.000 orang. Kalau 10% aja Pak, masuk gereja kita, penuh loh Pak. Enggak perlu seperti itu. Tulus-tulus saja. Kita bagi sembako 5.000 orang. 1% masuk Pak, kan lumayan dong. Berapa 5.000? 1%. 50. Ini bisa bongkar gedung lagi nih. Jangan, enggak perlu. Kecuali mereka merindukan Tuhan, merindukan firman, silakan duduk. Kalau enggak perlu. Harusnya gitu, kasih Tuhan itu tulus. Seperti matahari memberi sinar pada orang beragama maupun orang tidak beragama, orang benar maupun orang jahat. Matahari mana pernah ngundat orang jahat, kamu tuh jahat. Mana sinarku, kembalikan, atau bayar sini, bayar. Tuhan memberi udara kepada orang baik maupun orang jahat. Tuhan gak pernah nuntut kepada orang jahat, kembalikan tuh, oksigen bayar. Per kaleng di rumah sakit berapa? Kalikan sekarang kamu. Enggak. Kita harus kasih, memberi dengan tulus. Tuhan Yesus tidak pernah meminta 5.000 orang untuk jadi pengikutnya. Tuhan Yesus kabarkan apa? Bertobat. Yang Tuhan Yesus beritakan apa? Pertobatan. Mau ikut, silahkan. Gak mau ikut, terserah. Itu Tuhan Yesus loh. Dia tergerak belas kasihan. Bukan untuk mancing. Kita baca yuk. Matius 14 ayat 14. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Tergerak oleh belas kasihan. Coba periksa diri Anda. Periksa diri kita. Nggak usah buat pengakuan dosa sama saya, kan nggak ada kayak gitu di sini. Tapi coba pada saat Anda melihat orang miskin, orang yang berkekurangan, teman Anda yang berkekurangan, muncul enggak belas kasihan? Pertanyaannya itu, muncul enggak perasaan belas kasihan? Kalau enggak muncul, hati-hati. Jangan-jangan Anda belum menerima Kristus. Belum menerima Allah. Kok bisa gitu Pak? Saya kan Kristen, saya percaya Yesus. Allah itu kasih. Kalau Anda belum punya perasaan belas kasihan, berarti kan Allah yang adalah kasih belum ada dalam diri Anda. Ayo koreksi. Ya, kita tidak ngomong tradisi Yahudi, kita tidak ngomong sedekah tradisi Yahudi, tapi kita belajar sedekah dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan.
Tuhan Yesus ngajar. Kita baca yuk, Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus, sang raja itu mengatakan, apa yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Kamu lakukan untuk aku. Kamu lakukan untuk Yesus. Gimana Bapak Ibu? Berdoa, menyembah, puasa, hubungannya kan sama Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi satu, ya, berbagi hidup, bersedekah, memiliki belas kasihan, satu tindakan untuk sesama kita, itu sama dengan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Bobotnya sama. Jadi percuma Anda suka puasa, suka berdoa, ngasih persembahan, tapi kalau tidak punya belas kasihan. Manusia hidup aja tidak Anda kasihani, kok Tuhan yang tidak kelihatan, itu omong kosong. Kalau dicek, coba, ujung-ujungnya pasti apa? Doa minta berkat, puasa minta pemulihan, gitu? Persembahan minta ganti 30, 60, 100 kali lipat, itu pasti sudah. Ujung-ujungnya ke situ, hati manusia kan condongnya ke sana. Saya mengerti kebenaran ini, saya bertobat. Saya tidak mau jadi agamawi. Jadi manusia saja tidak bisa, jangan ngomong jadi malaikat. Jadi manusia saja tidak bisa, jangan ngomong jadi anak Allah. Omong kosong. Jarang dikotbahkan di gereja yang ditekankan perpuluhan, persembahan. Ini Tuhan ngomong, apa yang kamu lakukan untuk orang kecil ini, kamu lakukan untuk aku loh. Di dalam kekristenan atau perjanjian baru, dijelaskan bahwa sikap belas kasihan harus dimiliki seorang percaya dengan sepenuh hati. Dan tidak boleh pamer. Sepenuh hati loh. Bukan 10%. Bukan 20%. Bukan 50%. Kita baca yuk. Lukas 12 ayat 33 sampai 34. Lukas 12 ayat 33 dan 34. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat ini sering kita baca. Tapi sak lewatan tok istilahnya. Jangan Bapak Ibu. Jual segala milikmu, depositokan. Gitu? Atau gini. Jual segala milikmu, investasikan. Enggak. Tuhan ngomong, jual segala milikmu, berikanlah sedekah. Anda sudah? Jangan ngaku murid kalau belum melakukan. Pak David sudah, saya berusaha. Ini kan gini, saat itu perintah ini harafiah. Tetapi kan sekarang Tuhan Yesus sudah ada. Kita mau ikut kemana?
Jadi dalam bersikap seperti ini, hati kita harus siap dulu. Jual milik kita, jual aset kita, dan siap berikan sedekah jika Tuhan perintahkan, jika Tuhan kasih komando. Siap, harus siap seperti itu. Yang tahu siapa? Ya hati kita masing-masing. Dan saya pun tidak perlu tahu kok. Tetapi kalau Anda tidak siap, jadi roti terpecah, anggur tercurah, Anda belum murid loh. Pak, itu untuk orang kaya Pak, bukan untuk murid. Kita cek ayat 22. Lukas 12 ayat 22. Lukas 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Jelas? Tuhan Yesus lagi ngomong sama murid. Bukan sama orang umum loh. Murid. Kalau Anda mau jadi murid, Anda harus siap punya sikap hati seperti ini, total. Harus siap. Bapak Ibu, Anda tahu saya tidak punya apa-apa. Uang saya terbatas di tabungan, di dompet. Tapi Tuhan ajar sampai detik-detik terakhir kadang-kadang kosong. Bahkan ada beberapa, kasihkan dulu. Padahal sudah saya posting kan, saya post ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ternyata ada yang kurang. Misalnya keberangkatan saya kemana, butuh uang, memberi seseorang butuh uang, pakai dulu. Begitu saya tahu bahwa proses hidup seorang murid itu seperti itu, ya kita harus siap. Tabungan untuk anak-anak sekolah saya kadang-kadang habis. Udah kumpul, habis. Ya tidak apa-apa. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita, berikanlah kepada kami makanan hari ini secukupnya, bukan sebulan ke depan loh, hari ini. Bapak Ibu harus mengalami, harus belajar. Asik kok. Jeduk, terus gini, kembang kempis. Tapi tidak apa-apa, karena dari situ kita punya iman. Dari situ kita punya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Yang ditembak Tuhan itu itunya, bukan masalah duitnya. Tuhan mau kasih berapapun buat kita, buat keperluan kita tuh bisa. Memang itu. Jelas ya? Lukas 12 ayat 33, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, itu bicara kepada murid. Itu Tuhan Yesus bicara kepada murid. Di konteks ini bukan pemuda kaya. Pemuda kaya itu kan di ayat yang lain. Ini jelas murid. Pemuda kaya diperintah. Ini di konteks ini bukan pemuda kaya, ya, bukan pemuda kaya yang diperintahkan Tuhan menjual segala milik dan membagikannya sebagai sedekah, tetapi kepada murid-muridnya. Memang tidak langsung habis. Tuhan nggak ada di sini kan? Ini kan berlaku saat itu oleh murid-murid, dan murid-murid berani melepas segala miliknya. Petrus meninggalkan keluarganya, mati di Roma. Murid-muridnya juga. Mereka berani total. Itu murid. Bapak Ibu mau jadi murid enggak? Kalau kayak gini mikir-mikir Pak, ya enggak apa-apa. Karena ini panggilan khusus. Kekristenan itu panggilan khusus. Ya. Anda harus siap punya hati total sama Tuhan.
Begitu disuruh lepas, lepas. Ya, kita harus belajar coram Deo. Enggak bodoh-bodohan ya. Jadi membaca Alkitab itu kan harus cerdas. Pak itu Pak disuruh jual segala milik, sekarang saya jual milik Pak ya, saya bagi-bagikan. Enggak seperti itu. Ini kan perintah Tuhan Yesus untuk murid-murid saat itu. Pesan yang kita bisa ambil, ya, kita juga harus memiliki sikap yang sama, sikap hati yang sama, berani total untuk Tuhan. Tetapi dijual atau tidaknya, berikan ke siapa, kemana, tanya Tuhan. Kita harus coram Deo. Karena Tuhan tidak ada bersama kita sekarang. Kalau Tuhan kan ngomong kepada 12 murid kan saat itu di situ gitu loh. Mereka lakukan itu untuk apa? Untuk pelayanan mereka. Untuk berbagi bagi sesama mereka. Karena mereka hidup dalam masyarakat yang miskin. Tetapi sekarang kita tidak terlalu melihat masyarakat miskin kan. Tetapi kan bukan berarti tidak ada. Makanya kita perlu dengar-dengaran. Yang penting sikap hati kita punya komitmen mau total. Itu loh yang ditembak Tuhan buat kita sekarang. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi murid itu harus total. Anda tidak berani melepas segala milik, Anda sulit diubah, sulit diajar. Saya terus belajar, saya belum sempurna. Saya masih ada kadang-kadang ada rasa emannya gitu ya. Tetapi saya janji sama Tuhan mau total, belajar mau total. Tetapi saya juga harus belajar bertanggung jawab. Ya. Makanya perlu dekat sama Tuhan. Supaya jangan emosional yang jalan. Gitu. Tetapi juga jangan sikap pelit yang jalan. Daging kan pelit. Tapi juga jangan emosional. Orang emosional itu jatuhnya salah. Selain totalitas dalam bersedekah, gitu ya. Selain totalitas dalam memiliki sikap belas kasihan, kepada murid-murid Tuhan mengajar apa? Jangan pamer. Matius 6 ayat 4. Matius 6 ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jangan ikut-ikutan tren sekarang, flexing, pamer. Dulu saya tidak ngerti flexing itu apa, oh pamer ternyata. Ada orang kaya pamer, istilahnya dalam tanda kutip ya, si sembodo istilahnya ya. Flexing enggak, flexing lebih parah lagi, dia pura-pura kaya dan pamer. Padahal enggak kaya. Jangan ikut-ikutan, memberi sedekah, selfie cepret. Itu bukan kebenaran yang Tuhan ajarkan. Karena Tuhan nembak hati kita. Lah kalau kasih memberi masih pamer. Dalam memberi, dalam berkorban, dalam bersedekah, kita harus punya kasih. Salah satu kasih itu apa sih? Salah satu sifat kasih itu apa sih? Tidak pamer. Dan tidak juga menggerutu. Miskin iki lewat terus, wong-wong iki lewat terus, langganan nih. Nah, kan gitu ya kadang-kadang. Jujur aja, kita kan begitu. Enggak boleh Bapak Ibu. Coba kita baca yuk. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegangkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap.
Kalau Anda memberi 10.000 sama orang miskin supaya makan gitu ya, tapi Anda pamer, itu bukan sikap kasih. Anda memberi kepada orang miskin gitu ya, tapi Anda menggerutu, itu bukan sikap kasih. Bahkan Anda rela diri Anda dibakar, disalib, tapi kalau menggerutu, itu bukan kasih. Pada saat Yesus disalib, dia korbankan dirinya untuk manusia, dia nggak menggerutu loh. Dia nggak menggerutu. Dicaci maki orang Roma, orang Yahudi, dia berdoa pada Bapa, ampunilah mereka, mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kasih. Pada saat Yesus disalib, Yesus tidak ngomong sama Yohanes, Nes, foto, upload. Enggak. Kan enggak ada ponsel, Pak. Iya. Tapi Tuhan juga enggak nyuruh lukis. Supaya jadi saksi bahwa saya sudah menebus mereka. Enggak kan? Enggak ada perintah itu. Yohanes sendiri yang cerita dalam Injilnya itu pun 100 tahun kemudian. Sorry, bukan 100 tahun, 70 tahun kemudian, tahun 100. Bapak Ibu, itu kasih. Komandonya, tunggu Tuhan. Itu coram Deo. Kita baca yuk, 2 Yohanes 1 ayat 6. Dua Yohanes 1 ayat 6. 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Nah, kalau baca ayat ini tidak ngerti latar belakangnya bingung pasti. Atau kurang wawasan pengetahuan firman Tuhan, pasti bingung. Apa sih kok bolak-balik? Kan gitu toh. Dan inilah kasih itu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, menurut komandonya. Ini coram Deo. Dan inilah perintah itu bahwa kamu harus hidup dalam kasih. Satu perintah Tuhan, satu kasih. Kasih apa? Ya kasih sebagai yang di Korintus itu. Karakteristik. Kasih itu ada karakteristiknya. Enggak pamer. Segala macam. Itu perintah. Ya. Jadi ada 2, sesuai komando Tuhan dan ada buahnya. Ya. Ada bentuknya kasih itu. Yang seperti Rasul Paulus katakan itu bentuknya, karakteristiknya. Lakukan itu. Apa perintah Tuhan bagi kita? Kalau nggak disuruh jual ya memang nggak harus jual. Bisa saja Tuhan perintahkan untuk hal lain. Gitu ya. Tapi setidaknya hati kita lepas, jangan merasa milik, jangan merasa kaya, jangan merasa memiliki, gitu ya. Itu orang tidak bisa lepas. Tapi kalau orang merasa harta ini milikmu Tuhan, ini cuma titipan dan aku siap melakukan apa saja yang kau kehendaki. Wah itu baru bisa diajar. Lah buat kita keluarga apa? Secukupnya. Berikanlah pada kami makanan hari ini secukupnya. Bukan nggak boleh punya, secukupnya. Sekaya apapun Anda, hiduplah secukupnya. Selebihnya tergantung Tuhan. Komandonya Tuhan apa? Tabur, itu belas kasihan harus keluar. Bagi pemahaman Kristen, kebenarannya bukan pada tindakan sedekahnya, ya bukan pada tindakannya, bukan. Apalagi jika motivasinya pamer, sudah bukan pasti. Ya, itu bukan kasih pasti, itu bukan belas kasihan pasti. Sedekah atau berbagi dalam kekristenan adalah kebenaran jika sesuai kehendak Tuhan yang disertai ketulusan. Hasil coram Deo yang disertai karakteristik kasih yang dijelaskan Paulus tadi. Motivasinya harus benar-benar sebagai pertolongan kepada si lemah agar
si lemah ini bisa bertahan hidup, bisa melanjutkan hidup. Bahkan gitu ya, jika mungkin bisa mengenal Tuhan, itu. Jadi jangan berpikir memberi itu nunggu balen 3600 kali lipat. Itu bukan kasih Bapak Ibu. Itu dagang. Itu investasi namanya, bukan kasih. Cari untung. Yang diajarkan di banyak gereja, kamu menabur Tuhan pasti limpahi berkat, ganti 36. Itu bukan kasih. Itu investasi. Dan investasi yang masuk akal pun tidak sampai 30, 60, 100 kali lipat. Anda lihat robot trading itu, hancur kan sekarang. Janjinya janji palsu semua. Itu tidak masuk akal. Apalagi Tuhan tidak akan ngajarin seperti itu. Ya Bapak Ibu, ayo koreksi kita. Punya enggak belas kasihan itu? 1. 2, sejauh mana kita siap menjadi roti terpecah, anggur tercurah? 3, gitu ya. 3. Apa yang harus kita lakukan? Sudahkah kita perkarakan? Satu, koreksi kan. Yang kedua, sejauh berapa kita harus evaluasi. Kita ini sudah berapa takaran imannya, kadar imannya. Habis itu, sudahkah saya melangkah? Beranikah saya bersikap? Jangan cuma merasa, oh saya sudah paham Pak. Oke. Sejauh apa Anda siap? Saya siap Pak, 70% saya siap. Oke. Sudahkah Anda melangkah? Sudahkah Anda bertindak? Kalau tidak pernah melakukan 3 hal ini, Anda tidak pernah bertindak. Anda tidak pernah beriman sebetulnya. Kita sudah belajar ya ciri keagamaan. Kita sudah belajar ciri keagamaan. Ya, meski berasal dari Yudaisme, namun kekristenan tidak sama dengan Yudaisme yang legalistik itu. Ya, tidak sama. Sekian persen, 10%, 20%, enggak. Tuhan ajarkan segenap hidup kan. Nah, itu ciri kekristenan, tidak legalistik. Tapi seberapa hati Anda siap totalan, gitu ya. Ciri beragama yang sudah kita pelajari, ini ayo kita renungkan ulang. Kita sudah belajar tentang penyembahan dan persembahan. Penyembahan berbicara memberi nilai tinggi dengan menyerahkan hidup kepada Tuhan, menyerahkan hidup kudus kepada Tuhan. Ini bicara tentang apa? Mengorbankan diri, mengorbankan selfish, mengorbankan ego demi sesama. Yang sama seperti kepada Tuhan. Kita persembahkan. Kalau lembu domba, ya kita kan belum ngapa-ngapain. Tapi kalau persembahkan hidup, total loh itu untuk Tuhan. Itulah penyembahan. Segenap hidup untuk Tuhan, berarti kita kosong. Betul? Kita mengosongkan diri. Itu penyembahan loh. Penyembahan itu bicara tentang mengosongkan diri. Supaya hidup kita bisa dipakai Tuhan sebagai alat yang kudus. Berdoa berjaga-jaga. Doa adalah dialog. Berjaga-jaga bertujuan mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Coram Deo. Itu untuk mengubah diri kita sesuai kehendaknya. Hidupku bukan aku lagi, bukan David lagi. Tetapi Yesus yang hidup dalam aku. Ini bicara mengosongkan diri lagi loh. Betul? Dalam doa kita menghabisi karakter-karakter lama kita. Supaya kehendak Tuhan yang jadi, karakter Tuhan yang jadi. Kan gitu. Doa itu kan untuk mengubah kita, bukan mengubah Tuhan. Siapa manusia bisa mengubah Tuhan?
Doa itu mengubah kita supaya kita sesuai kehendaknya. Berarti kita, saya, ego saya harus minggir. Tuhan yang berkuasa, mengosongkan diri lagi kan. Lalu puasa. Puasa dikatakan merendahkan diri. Ya, agar Tuhan ditinggikan. Mengosongkan diri agar Tuhan yang berdaulat atas kita. Itu sebabnya puasa harus selesai sama diri sendiri. Puasa yang kita pelajari kemarin tidak boleh memikirkan kepentingan sendiri. Dan kita dalam puasa memikirkan hal-hal rohani, hal-hal batiniah. Mengosongkan diri lagi. Belas kasihan, sedekah gimana? Belas kasihan, sedekah berbicara tentang kasih. Kerelaan berbagi hidup. Kalau Tuhan Yesus ngomong, jual segala milikmu, bagikan ke orang miskin, berarti apa? Ya mengosongkan diri lagi, kita mengosongkan diri, mengosongkan harta kita. Bapak Ibu, coba perhatikan. Dalam kekristenan beda dengan agama lain. Dalam kekristenan kita diajarkan habis. Seperti Yesus habis, demikian kita harus habis, harus kosong. Kalau agama enggak kan? Kalau agama kita beri supaya diberkati, itu agama. Agama apapun coba Anda cek. Kita memberi supaya dapat pahala. Yesus enggak loh, ajaran Yesus enggak, ajaran Paulus enggak. Kita memberi untuk apa? Untuk menghabisi diri kita, untuk menghabisi ego kita, untuk menghabisi keakuan kita. Itu kekristenan, supaya Yesus bertahta dalam hati kita. Yesus bertahta dalam seluruh kehidupan kita. Kalau Yesus sudah bertahta dalam kehidupan kita, baru kerajaan itu dinyatakan. Baru kerajaan itu kokoh nanti. Segala imamat yang rajani, milik kepunyaannya itu total untuk Tuhan. Ini loh panggilan Kristen. Makanya Kristen bisa disebut agama enggak? Sebetulnya enggak. Karena ciri-cirinya beda. Kekristenan mengajar kita ngosongkan diri. Kosong, benar-benar kosong. Yesus yang ada dalam diri kita. Itu baru boleh dikatakan, maka aku bukanlah aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku, itu baru boleh. Kalau kondisi seperti sekarang, belum Bapak Ibu, Anda nggak berhak, Anda nggak layak ngomong seperti itu. Berjuang Pak, oke, kalau berjuang masih boleh. Pak saya berjuang supaya Yesus bertahta dalam hati saya. Saya berjuang mengosongkan diri saya, itu betul. Tapi jangan gaya tok ngomong, hidupku bukan aku lagi. Waduh, gedabrus namanya itu. Ya. Ayo Bapak Ibu koreksi, Anda tidak akan mengenali ini loh. Kalau Anda tidak belajar firman. Anda tidak akan pernah ngerti yang benar kalau Anda tidak pernah belajar. Bahkan seandainya pun Anda tahu yang salah, Anda belum tentu melakukan yang benar kalau Anda tidak pernah belajar. Karena kesalahan itu banyak. Dan kebenaran itu banyak. Tapi kebenaran Yesus itu cuma satu, berarti harus belajar melalui Yesus, harus mengenal Yesus. Tidak mengenal Yesus ya tidak mengenal kebenaran, pasti tidak. Ayo Bapak Ibu, kita belajar sungguh-sungguh, ya. Semua kebenaran beragama atau dikaiosune yang kita kenal dari Kristus ini bukan untuk mengisi nilai diri, bukan untuk membangun nilai diri,
tetapi untuk mengosongkan diri. Semakin kita kosong, kebenaran kita semakin bold di kerajaan Allah. Semakin kita terisi banyak hal dalam hati kita, semakin kosong kebenaran kita di kerajaan Allah. Paradok. Kehidupan Kristen harus habis. Nih. Amin Bapak Ibu. Saya pikir materi malam ini selesai. Ternyata saya cek masih ada satu lagi ciri keberagamaan yang harus kita pelajari. Ya, next ke depan. Tentang apa? Ibadah. Tempat ibadah khususnya. Itu akan kita pelajari. Ya, itu kan ciri-ciri. Ciri-ciri beragama itu ada tempat ibadah. Itu akan kita pelajari. Ya, kalau keberagamaannya, ya, tradisi ritual tradisi kehidupan beragamanya ya 4 ini. Tapi ada satu lagi yaitu tempat ibadah yang akan kita pelajari kelak. Ya, next. Oke, Bapak Ibu, ngerti poinnya? Berbagi itu belajar mengosongkan diri. Semakin pelit Anda, semakin Anda tidak pernah mengosongkan diri. Semakin Anda tidak pernah mengosongkan diri, kebenaran Anda di surga nggak akan pernah bold, tidak akan pernah bertambah. Kenapa? Tidak pernah bertindak. Banyak hal, bukan masalah pelit saja kan sebetulnya. Cuman masalah berbagi ini yang paling gampang dilakukan sebetulnya. Masalah kebenaran hidup kan banyak, itu bisa menambahkan kebenaran di dalam kerajaan Allah. Tetapi apa yang di depan mata, berbagi ini kan paling mudah sebetulnya. Kalau berbagi aja enggak bisa, ya Anda enggak mungkin mengosongkan diri dari hal lain, enggak mungkin. Amin. Ayo kita bertobat.